Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Alfain, NIM A220188030. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari pekerjaan ujian setengah semester saya mengenai urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam kegiatan belajar mengajar, perencanaan pembelajaran serta pengelolaan kelas memiliki peranan yang sangat penting di dalamnya. Seperti halnya kata pepatah, gagal dalam perencanaan sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Urgensi dari perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas ini adalah kegiatan pembelajaran yang harus dipahami oleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Melalui pengelolaan kelas, seorang guru berupaya untuk melakukan penataan dan pengaturan tata laksana kelas. Atau sub B yaitu konsepsi dan instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu konsepsi. Konsepsi sendiri ada beberapa macam aspek-aspeknya. Yang pertama yaitu definisi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Semua kegiatan pembelajaran perlu direncanakan secara matang dan siap agar tercapainya tujuan yang kita inginkan. Pengertian pembelajaran yaitu proses membimbing peserta didik agar mendapatkan pengalaman belajar yang dilakukan oleh guru atau pendidik. Lalu dalam konteks pembelajaran, perencanaan memuat semua proses kegiatan belajar mengajar yang diciptakan oleh guru agar kegiatan tersebut berjalan sistematis. Pembelajaran di kelas dapat dikatakan berbobot apabila prosesnya berjalan lancar serta peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya dengan sempurna. Pengertian dari pengelolaan kelas adalah suatu keterampilan guru dalam menjaga ketenangan dan kondusivitas kelas sehingga berjalan lancar dan murid merasa nyaman. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Jika tiga hal di atas berjalan dengan lancar, maka dapat mencetak peserta didik yang unggul dalam segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Lalu tujuan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Tujuan perencanaan pembelajaran merupakan hal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. Hal yang diharapkan setelah siswa menjalani proses belajar mengajar adalah perubahan dari tingkah laku yang kurang baik menjadi lebih baik. Tujuan dari pengelolaan kelas yaitu pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seperti menciptakan pembelajaran secara lancar dan nyaman sehingga siswa pun dapat berkembang sesuai kemampuannya. Prinsip dari perencanaan pembelajaran adalah menetapkan semua aktivitas yang akan dilakukan oleh seorang guru untuk menentukan penerapan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal dengan cara memberikan target acuan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Manfaat perencanaan dan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu untuk memperjelas pemikiran. Lalu melaksanakan urutan-urutan yang tercantum dalam perencanaan pembelajaran secara sistematis. Yang ketiga yaitu karena daya pikir manusia yang terbatas, maka membantu guru jika lupa terhadap suatu materi pembelajaran dengan cara melihat perencanaan pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu mengetahui kelebihan dan kelemahan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, instrumentasi. Dalam instrumentasi ini sendiri terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Dalam suatu kegiatan belajar mengajar, tetaplah kita harus mengumpulkan suatu informasi terhadap kebutuhan peserta didik, ya, agar kita tahu apa yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Lalu penentuan tujuan pembelajaran. Dalam rangka menemukan tujuan pembelajaran, seharusnya kita mempertimbangkan materi yang diajarkan dan komponen pembelajaran lainnya. Yang ketiga yaitu pemilihan bahan ajar. Saat menentukan pemilihan bahan ajar, kita harus melihat
terhadap SKKD yang berlaku dan sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Yaitu strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya bertujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan pembelajaran. Lalu penilaian hasil pembelajaran merupakan suatu kegiatan di mana guru dapat mengetahui sejauh mana siswa dapat menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Penilaian ini meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan yang dilakukan secara sistematis untuk memantau proses, kemauan belajar, dan perbaikan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Sub C atau implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Implikasi dapat membantu guru untuk menetapkan komponen-komponen pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran, seperti menyusun RPP dan menyiapkan media-media pembelajaran yang lainnya. Serta perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas juga membantu guru untuk melaksanakan proses pembelajaran jika dirasa ada kurang dan lebihnya pelaksanaan, sehingga prosesnya berjalan lancar karena ditunjang oleh dua hal tersebut. Yang terakhir yaitu penutup atau inti dari makalah yang telah saya buat. Dalam kegiatan belajar mengajar, perencanaan pembelajaran serta pengelolaan kelas memiliki peranan yang sangat penting di dalamnya, sehingga kata pepatah gagal dalam perencanaan sama artinya merencanakan kegagalan. Urgensi dari perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas ini adalah kegiatan pembelajaran yang harus dipahami oleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Serta peranan pengelolaan kelas sangatlah penting karena melalui pengelolaan kelas, seorang guru berupaya untuk melakukan penataan dan pengaturan tata laksana kelas. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan kenyamanan peserta didik dalam belajar mengajar. Jadi pemahaman mengenai perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas sangatlah penting bagi mahasiswa PPKN sebagai calon guru PPKN untuk menjadi bekal kelak agar dapat mencetak generasi emas di masa yang akan mendatang. Sekian hasil presentasi dari pengerjaan UTS saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.